Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang indera gitu ya, di kehidupan kita, di tubuh kita, salah satu yang penting adalah indera pendengaran. Nah ini jadi catatan bagi banyak orang. Anda kalau ngerasa kuping atau telinga Anda kotor, itu biasanya apa yang Anda lakukan? Wah banyak lah ya orang dengan treatment A, B, C dan lain sebagainya. Salah satu mungkin yang paling simpel dan paling banyak orang lakukan, nggak ngerti sih. Maksudnya sekarang kan mungkin ya udah baca banyak artikel gitu ya, terus ngelihat ini dan itu lain sebagainya. Banyak orang yang sudah mulai meninggalkan ngebersihin lubang telinganya itu dengan cotton bud gitu ya. Karena mungkin risikonya gini-gini dan lain sebagainya. Nah salah satu hal yang kayak harus hati-hati ketika kita membersihkan lubang telinga kita, jangan sampai terjadi radang. Wah ini kan serem banget ya, kalau sampai terjadi radang di liang telinga kita, ini bisa berbahaya. Makanya kita harus mengenali apa saja yang bisa menyebabkan hal tersebut. Dan kalau sudah terjadi, na'udzubillah min dzalik gitu ya, kalau sudah terjadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya adalah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar radang liang telinga. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar telinga manusia yang memang fungsinya untuk mendengar, tapi banyak banget yang mungkin salah kaprah untuk menjaga kesehatan telinga kita. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa ya. Pendengaran menurun itu wajar karena proses penuaan. Ya gini, semua orang pasti akan mengalami proses degeneratif dalam tubuh gitu ya, proses aging, penuaan dan lain sebagainya. Kita ngerti lah ya, ketika kita ngomongin proses degeneratif dalam tubuh, berarti berkurangnya sel-sel dalam tubuh kita, regenerasinya menurun dan lain sebagainya. Nah salah satu yang mungkin menjadi perhatian kita bersama, selain beberapa organ di dalam tubuh kita yang juga karena pasti proses aging, semua organ dalam tubuh kita pasti fungsinya akan menurun. Salah satunya katanya adalah pendengaran. Jadi kayaknya relate deh, kayaknya bener deh, ini kayaknya fakta deh. Kenapa? Karena kita lihat ya, banyak orang tua gitu ya yang ya masuk kategori lansia yang kalau dipanggil itu harus lebih dari sekali gitu ya, kayak opa, ini bukan lagi memanggil orang Korea ya, opa gitu ya. Nah oma gitu dan lain sebagainya. Ini kan jadi pertanda bahwasanya bener kali ya, kalau mau mulai proses aging, degeneratif tubuh gitu ya, dan lain sebagainya, ini menyebabkan salah satu organ kita yaitu indera pendengaran kita menurun. Betul nggak sih kita bisa pukul rata bahwa semua orang yang mengalami aging pasti akan mengalami fungsi pendengarannya, atau bisa jadi case by case nih, untuk certain cases mungkin enggak gitu ya, karena ada beberapa lansia yang masih tajam banget tuh pendengarannya karena memang dirawat sedari muda. Nanti kita akan bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Memakai headphone atau earphone picu kerusakan telinga permanen. Aduh, sekarang tuh ya zamannya dimana orang itu kemana-mana. Kalau dulu mungkin kita ngelihat kayak pemakaian alat ini, gawai ini, gadget atau earphone ini untuk di rumah gitu ya, atau di kantor. Biasanya mereka yang berprofesi sebagai editor gitu atau penyunting gambar atau penyunting video seperti itu. Nah sekarang kan seiring berjalannya waktu, orang-orang di mass transport gitu ya, kayak ya MRT, Trans dan lain sebagainya, itu kan semua pakai headphone atau earphone. Nah di mana-mana karena mungkin kayak ya untuk enjoy aja gitu ya, biar sambil healing dan lain sebagainya, dengerin musik favorit. Nah yang jadi pertanyaan, ketika telinga kita terus-menerus terpapar audio dari headphone atau earphone itu, ada nggak sih efeknya? Kalau di satu sisi kayak enggak lah dok, kan ini membangkitkan hormon endorfin, dopamin dan lain sebagainya, hormon-hormon kebahagiaan, jadinya kita sehat, iris gitu ya. Betul, tapi kalau kita lagi ngomongin dari sisi telinganya sendiri gitu ya, bisa nggak terjadi kerusakan telinga permanen ketika telinga kita terus-menerus terpapar audio dari headphone atau earphone kita? Atau ya tergantung dari volumenya sih gitu ya, dan berapa lama durasi yang kita gunakan si headphone atau earphone itu sendiri. Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Sering berdenging artinya terjadi infeksi di telinga. Sering berdenging terjadi berarti indikasinya ada infeksi di telinga. Bukan orang lagi ngomongin kita ya. Karena dulu kayaknya
aduh ada yang gibahin gue nih gitu ya. Nah itu kan kata orang, myth-nya seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi medisnya, katanya kalau telinga sering berdenging, katanya ini ada infeksi di telinga. Wah, infeksi ini kan bisa beragam ya penyebabnya seperti itu. Nah kalau akhirnya terjadi telinga berdenging, ini karena infeksi atau mungkin ini salah satu faktor risiko ketika orang bekerja di tempat yang bising. Let's say kayak di pabrik atau orang yang kerja di outdoor atau di jalanan di mana mereka selalu terpapar dengan polusi suara. Nah ini ada kaitannya nggak sih antara telinga berdenging dan infeksi yang terjadi di telinga, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Telur bisa menyembuhkan gangguan pendengaran. Wih, kalau selama ini kita ngomong telur itu hubungannya sama perbisulan gitu ya. Dan kolesterol gitu ya, mitos faktanya. Nah sekarang ngomongin dengan sistem pendengaran kita, indera pendengaran kita. Ada nggak sih hubungan antara kita sebagai manusia yang punya indera pendengaran mengonsumsi telur, entah putih telurnya atau kuning telurnya gitu ya, yang berhubungan dengan indera pendengaran kita. Ini katanya bisa baik atau membantu proses penyembuhan. Nanti akan kita bahas ya. Ini beneran mitos atau fakta? Kalau fakta memang ada apa di telur yang bisa membantu pendengaran kita menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Kotoran telinga itu, wow, kering atau basah. Saya jadi visual ya, karena orangnya visual jadi ngebayangin ya. Kotoran telinga kering atau basah itu tergantung atau ada hubungannya dengan genetik. Ini pernah banget tuh ya, waktu saya kecil SD itu ada temen saya, nggak tahu ya ini karena sifatnya genetik atau enggak. Tapi itu memang bukan cuma basah ya, itu dari liang telinganya itu justru apa ya, flowing, kayak ngalir gitu ya. Bukan hanya basah loh gitu ya, tapi dia mengalir gitu. Dan warnanya waktu itu kalau nggak salah kuning ke hijau-hijauan. Nah ini sebenarnya kalau kita ngomongin kotoran di telinga antara kering dan basah, sering lah ya kita menemukan ada kotoran kering dan basah. Ini bergantung pada genetik atau sebenarnya dari lingkungan aja nih. Maksudnya kita lingkungannya seperti apa sehingga berpengaruh pada kotoran di telinga kita. Atau mungkin cara kita membersihkan tubuh kita, salah satunya di liang telinga kita, sehingga berdampak pada kotoran telinga itu bisa menjadi kering atau basah. Nanti kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar telinga manusia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar telinga manusia. Nah untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau cuma mitos, cuma hisapan jempol belaka. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Putri Anugrah Rizky SPT HTKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Putri, apa kabar? Waalaikumsalam, pagi Mas Raden. Sehat ya dok ya? Iya, alhamdulillah. Insya Allah sehat. Oke, dok, hari ini kita akan membahas radang liang telinga. Waduh, liang telinga terjadi radang lagi ya, kayak pusing banget tuh gimana ya. Sementara ini kan indera pendengaran kita gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar telinga ya dok ya. Yang pertama, pendengaran menurun itu katanya wajar karena proses penuaan. Ini karena relate nih dok, maksudnya kayak kalau kita punya opa oma di rumah, kakek nenek, itu biasanya kalau kita panggil tuh kayak harus lebih dari sekali gitu. Jadi kita ngerasa kayak, ya benar sih, kalau semakin tua seseorang, semakin lanjut usia, pasti indera pendengarannya akan menurun. Itu mitos atau fakta? Jadi kalau pendengaran pada usia tua itu menurun, itu fakta tuh Mas Raden. Jadi tubuh kita itu seiring bertambahnya usia, jadi mengalami penurunan secara alami ya. Kalau guru kita dulu bilang jatah ya ibaratnya gitu ya. Ada jatahnya masing-masing gitu ya. Ada waktu dan masanya memang terjadi penurunan pendengaran gitu karena proses degeneratif. Jadi organ-organ kita fungsinya mulai menurun begitu. Tapi ya ada beberapa hal yang saya pernah ketemu pasien di atas 70 juga masih oke, pendengarannya juga ada gitu ya. Mostly sih di atas 65 mulai turun. 65 tahun. Di atas 65. Nah itu bisa ada yang kayak 65 udah mulai menurun, tapi di atas 70 ada yang masih oke juga. Itu biasanya dipengaruhi karena apa sih dok? Maksudnya kayak apa yang memang dari mudanya mereka sudah mulai menjaga dan aware dengan indera pendengaran mereka atau gimana sih? Atau karena genetik aja, jadi kayak it's a gift aja dari Tuhan bahwa indera pendengarannya tajam nih gitu.
Jadi kalau it's a gift kayaknya enggak ya, Mas Raden ya. Semua sama ya? Sama ya, semua kebagiannya sama, cuma memang lifestyle sih. Jadi kalau yang sering olahraga, ya biasanya secara kardiovaskular bagus. Kan kalau olahraga itu kan tubuh terbiasa endurance-nya baik ya, bergerak, kemudian sirkulasi jadi pumping jantungnya bagus ke seluruh tubuh. Jelas olahraganya juga yang sesuai usia ya gitu. Kemudian intake makanan dijaga gitu ya. Seperti tidak mengkonsumsi alkohol, makanan yang mungkin menimbulkan penyakit komorbid seperti hipertensi, diabetes. Nah, itu semua terjaga bagus. Biasanya survive tuh sampai di atas 65 masih beberapa bagus. Pernah ketemu soalnya. Pernah ketemu iya. ya? Wah, itu kalau di atas Gitu. 70 tahun si Opa masih mendengar dengan bagus, Tegas ya. dia masih bisa mendengar celoteh istrinya ya. Nah. Oke, kita lanjut yang kedua nih dok ya. Memakai headphone atau earphone picu kerusakan telinga permanen. Wah sekarang tuh zamannya anak-anak muda biasanya dok ya. Ini kemana-mana. Dulu kan mungkin headphone atau earphone ini dipakai untuk ya di rumah atau profesi tertentu, let's say kayak editor, video dan lain sebagainya. Sekarang kan kayaknya kemana-mana ya, kita naik mass transport apa gitu segala macam, semua udah pakai headphone atau earphone itu sendiri. Nah itu bisa memicu kerusakan permanen nggak sih? Atau nggak harus, tapi ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan iya gitu? Iya, jadi Perhimpunan Telinga Hidung Tenggorok itu tidak menyarankan menggunakan headphone sih Mas Raden. Terutama kalau, jadi ada syarat khusus nih Mas. Misalnya suaranya itu intensitasnya 85 desibel. Jadi terpapar telinga kita dengan bunyi atau suara yang 85 desibel. Terus menerus sampai 15 menit sudah terjadi kerusakan tuh Mas. Wah. Begitu, iya. Dan sekarang lebih dari 15 menit ya anak-anak muda pakai itu. Iya, makanya kemarin waktu pandemi itu kan banyak sekolah yang di rumah, yang pakai layar, laptop, dan pakai headphone. Nah itu banyak sekali tuh yang datang dengan keluhan turun pendengaran dan telinga berbunyi karena pakai headphone gitu. Jadi gejala awalnya gitu, turun pendengaran, telinga bunyi gitu ya, karena penggunaan headphone yang jangka panjang gitu. Oke, 85 desibel. Di atas 15 menit. Di atas 15. Nah kan gitu. kita sebagai orang awam nggak ngerti dok, 85 desibel itu yang segede Sebesar apa, sebesar gitu ya. apa gitu kan. Kayak apakah seperti alarm mobil, kalau alarm mobil itu kayaknya 200 ya, itu atau berapa deh nggak tahu deh dok. Jadi kalau 60 desibel nih, itu seperti kita lagi main di, mohon izin, kayak tempat permainan anak seperti time zone, seperti itu ya, itu sekitar 60 desibel. Oh, itu udah lumayan noise Kalau loh. noise, terus kalau nonton konser tuh, nah itu sekitar 80-85 desibel gitu. Sebenarnya mudahnya sih kalau sekarang di aplikasi handphone Android juga bisa di-download tentang mengecek intensitas bunyinya nih seberapa kenceng gitu ya. Oh bisa ya dicek ya? Bisa, jadi download aja desibel atau intensitas bunyi. Nah nanti tinggal diklik di daerah di tempat yang kita lagi berada di situ, bisingnya segimana nih gitu. Oke, jadi bisa dicek jadi ya. bisa, Oke, jadi sudah ada smartphone. Nah, usernya juga harus smart kalau ternyata ada aplikasi untuk ngecek ya. Ngecek desibel, Itu ya, iya. intensitas suaranya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya dok ya. Sering berdenging artinya terjadi infeksi di telinga. Kalau dulu sering berdenging artinya ada yang gibahin, ada yang ngomongin. Tapi itu pasti myth lah ya. Tapi kalau ngomongin sering berdenging artinya terjadi infeksi di telinga, itu mitos atau fakta? Jadi fakta nih. Oke. Jadi sebenarnya telinga berdenging itu ada definisinya dulu nih. Oh oke. Kalau telinga berdenging itu dia bunyi yang didengar telinga manusia, tapi tidak ada sumber bunyinya. Jadi dia yang merasakan sensasinya sendiri. Kalau bunyinya di bawah 5 menit, Mas Raden, itu bisa dianggap fisiologis atau normal. Jadi kalau bunyinya di bawah, di bawah 5 menit itu normal. Tapi kalau di bawah 5 menit tapi frekuen berulang, nah itu patologis gitu kan. Nah bunyi berdenging itu yang relate sama infeksi, kalau misalnya terjadi infeksi saluran pernafasan yang misalnya pilek hebat sampai ingusnya naik ke telinga tengah, nah muncul tuh telinga berdengingnya gitu. Nah telinga berdenging itu juga ada klasifikasinya lagi, ada yang tonal, non tonal. Kalau tonal tuh yang sering kita dengar nging atau ngung, Iya, gitu kan.
Kalau yang non tonal itu yang pasien deskripsikan, misalnya seperti bunyi angin, duk duk duk, wush 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 gitu, atau seperti bunyi nadi gitu. Itu termasuk klasifikasi telinga berdenging sebenarnya. Oh, tonal itu berarti Gitu. kayak tone gitu ya, Iya, bernada atau nging tidak atau bernada ngu gitu ya. gitu. Oh, ada ya buduk duk 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 Ada, gitu ya. iya, yang bisa merasakan hanya pasiennya. Sementara kita nggak ada sumber bunyi yang seperti itu, nggak ada gitu. Oh. Kalau saya sih biasanya yang itu yang pertama yang tonal itu yang Yang nging gitu itu ya. beberapa terus gitu. hilang gitu berapa detik. Ya. Tapi kalau ada yang sampai duduk segala macam itu dan dia rasa sendiri gitu ya, Dok ya. Iya, dia rasa sendiri. Nah, kalau yang karena infeksi, misalnya satu ada kotoran telinga padat sekali sampai penuh gitu, sampai menekan liang telinga. Nah, itu sensasinya berdenging tuh. Karena bunyinya mental-mental di media itu, di media kotoran telinga itu, iya. Terus ada lagi yang kalau kita lihat nggak ada kotoran, tapi gendang telinganya merah, di balik gendang ada cairan, dengung juga keluhannya gitu. Oh, oke. Jadi harus lihat-lihat kondisinya seperti apa ya penyebabnya dia berdenging ini seperti apa gitu ya. Apakah karena infeksi atau lain sebagainya tadi ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini baru baca nih Dok, telur hubungan sama gangguan pendengaran katanya bisa bantu proses recovery atau gimana Dok? Ada kandungan apakah kalau yang benar atau ini mitos atau gimana? Jadi fakta nih Mas. Oh fakta. Baru tahu loh ini kayaknya telur itu sama ini jadi di-blame banyak orang soalnya kolesterol lah, penyebab bisu lah dan lain sebagainya gitu. Nah gimana Dok? Memang sesuai dengan dosis pemakaian sebenarnya ya Mas ya. Kalau misalnya sehari makannya 20 ya mungkin jadinya kolesterol sama ini misalnya. Tapi ingredients di telur sendiri yang relate sama telinga atau pendengaran. Jadi telur itu mengandung magnesium. Nah, fungsinya dia untuk menjaga kesehatan syaraf, kemudian tulang. Nah, kalau telinga itu kan ada saraf pendengaran yang kalau kita dulu pelajaran biologi kita kenal dengan rumah siput di telinga gitu kan. Nah, dia menjaga kesehatan saraf pendengaran di kohlea si rumah siput itu. Kemudian menjaga kesehatan tulang gitu ya, termasuk telinga juga punya tulang pendengaran tuh Mas, ada 3 untayan. Ya, itu juga memperkuat. Dan selain itu ada selenium ya sebagai antioksidan dan meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Supaya tidak rawan infeksi begitu. Supaya tidak rawan infeksi ya. Jadi memang ada manfaatnya tapi jangan berlebih. Jangan banyak-banyak ya. Selain menyebabkan kolesterol bisa menyebabkan dompet tipis juga ya Dok ya, karena kebanyakan beli telur. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir ya. Kotoran telinga kering atau basah itu dipengaruhi genetik. Oke, ada hubungan genetik kah antara kotoran telinga yang kering dan basah atau gimana Dok? Fakta Mas, ada hubungannya sama genetik gitu ya. Jadi ada dari literatur yang saya baca ada sebuah penelitian yang mengatakan ada gen yang disebutkan di situ AABB11. Nah, kalau manusia punya gen itu dia cenderung kotoran telinganya lebih kering dan itu diturunkan. Gitu. Nah, selain yang rumus AABB11 itu kotorannya basah gitu dan kedua jenis kotoran itu mengeluarkan odoran atau bau yang berbeda begitu. Jadi memang secara genetik diturunkan. Tapi itu ada kayak lebih baik yang mana, yang kering atau basah atau enggak berlaku atau tergantung masing-masing atau gimana? Jadi sebenarnya kotoran telinga itu dibutuhkan Mas untuk kesehatan liang telinga. Dia sifatnya moisturizing karena kan kotoran telinga itu kan produksi kelenjar minyak. Nah, semua orang punya kelenjar minyak, cuman karena anatominya berbeda, ada yang sedikit kelenjarnya, ada yang banyak. Kalau yang banyak dan aktif makanya lebih banyak terisi begitu ya Mas ya. Nah, si kotoran telinga itu dia mengandung 10 peptida Mas yang punya fungsi untuk antibakteri dan jamur. Sehingga kami THT kalau membersihkan telinga itu cukup yang hanya di tengah-tengahnya saja, yang di liangnya kalau masih ada tersisa, warnanya kecoklatan, asal tipis, itu kita tinggalin. Karena untuk moisturizing dia sifatnya si kotoran telinga itu melumasi liang telinga, moisturizing, kemudian supaya tetap ada bakteri yang hidup normal di situ, dan dia mengeluarkan bau yang serangga nggak suka. Jadi proteksi supaya binatang nggak masuk gitu. Oh iya, makanya itu selalu kepikiran kita kalau tidur ada serangga lah apa segala macam nggak masuk
karena dia tidak suka dengan odornya itu ya, dengan baunya itu ya. Betul. Oke, jadi ada fungsinya Ada ya. fungsinya. Jadi jangan komplain nanti, aku baru dari dokter THT kok masih ada ini dok, nggak bersih, gimana sih dok? Enggak ya, itu memang fungsinya seperti itu ya dok ya. Oke, sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut lagi ngomongin radang liang telinga di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik, Mas Oke Raden. pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini radang liang telinga. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Putri Anurgah Rizky SPTATKL, dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke, dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin radang liang telinga, ini kayak serem banget ya, ada radangnya gitu ya. Boleh dijelasin nggak sih dok, di telinga kita ini sebenarnya ada apa? Orang tahunya cuma ada lubang aja, nggak ngerti dalamnya ada apa. Yang paling banyak orang ketahui itu ya gendang telinga, that's it gitu ya. Tapi kan mungkin nggak hanya gendang telinga aja, di dalam lubang ini ada apa aja sih dok? Jadi kalau telinga kita itu dibagi menjadi 3 bagian nih Mas Raden. Telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Telinga luar itu dimulai dari daun telinga ya, kemudian liang sampai gendang telinga batas luar. Oke. Terus telinga tengah itu ada tulang pendengaran sama saluran penghubung telinga ke tenggorok sama belakang hidung. Nah, telinga dalam itu ada rumah siput yang proses pendengaran terjadi di situ sama organ keseimbangan. Jadi telinga selain fungsi pendengaran juga punya fungsi keseimbangan. Gitu. Jadi nggak hanya dengerin tapi bisa menyeimbangkan tubuh ya? Betul. Berarti kalau ada orang gangguan sama telinganya bisa jadi salah satu yang terjadi adalah keseimbangannya terganggu. Ya. Oke. Nah biasanya apa sih dok permasalahan di indera pendengaran kita ini yang paling sering terjadi itu? Mungkin ada beberapa yang sering dokter temuin gitu. Yang paling 3 terbanyak infeksi liang telinga luar. Yang paling mungkin karena kotoran telinganya penuh dan padat begitu ya Mas. Kemudian kedua sering mengorek telinga pakai cotton bud gitu ya Mas, sering. Kemudian pilek berulang sampai si ingusnya naik ke telinga tengah. Waduh. Terus penuh nggak tahan gendangnya sampai berlubang ya, kita kenal bahasa awamnya congean ya Mas. Iya itu. Ya ampun dok, udah berapa purnama saya nggak denger istilah ya? Congean dok. Masya Allah. Indonesia nih, alhamdulillah. Alhamdulillah loh, itu apa memori tahun 90-an Tahun generasi 90 ya. Congean. Ya, dok, nah yang paling penting yang terakhir nih Mas, tuli akibat bising, noise induced hearing loss. Itu yang merusak telinga tengah. Nah ini nih di Jakarta nih kayaknya kita wow gitu ya, itu polusi suara di sekitar kita ya. Oke. Nah kalau tema kita hari ini radang liang telinga, itu kayak serem banget ya dok ya, liang telinga. Kan berarti awalan ini ya terjadi radang atau gimana sih, ini kondisi yang seperti apa? Jadi kalau infeksi telinga luar itu adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman ya, namanya kuman Staphylococcus aureus sama Pseudomonas. Nah dia itu tumbuh tuh karena kondisi liang telinga yang lembab Mas. Gitu, lembab, terlalu lembab atau ketidakseimbangan yang tadi saya bilang itu, kalau kotorannya hilang timbulnya malah infeksi liang telinga karena nggak ada yang menjaga moisturizing atau menjaga supaya bakteri normalnya bekerja di situ melawan infeksi dan segalanya gitu. Sebentar dok, liang telinga yang lembab itu kondisinya seperti apa? Maksudnya apakah karena dari orang tersebut cara membersihkan tubuhnya itu kurang baik, atau bisa terjadi karena mungkin lingkungan sekitarnya di mana pengaruh suhu atau cuaca di situ, atau gimana itu? Iya, bisa karena pengaruh suhu dan cuaca. Jadi waktu itu pernah punya pasien yang kalau di Jakarta tuh kontrolnya hampir sebulan sekali buat bersihin, tapi pas beliau sempat tinggal di luar, ya mungkin barangkali di sana humidifikasinya lebih baik, bersih, itu malah nggak timbul kotoran telinganya, malah bersih sampai menghubungi, dok kalau di sini kok kotoran telinga nggak pernah ada ya gitu. Tapi pas kembali ke kita yang tropis, yang suhunya lebih hangat ya, lebih panas,
barangkali pekerjaannya juga outdoor, kebanyakan di luar yang kepanasan, berkeringat. Nah, itu menimbulkan kondisi lembab begitu, Mas. Gitu. Atau perenang gitu ya, perenang gitu. Atau berenang, bukan berenang tapi berenang di tempat yang tidak higienis, kayak danau, suka di alam gitu kan, suka berenang di alam ya, barangkali yang kurang bersih bisa infeksi telinga luar gitu. Tuh para petualang ya, kalau kalau lagi di alam harus dipastikan bahwa telinganya aman gitu ya. Oke, tapi kerasa nggak sih dok, maksudnya kayak di telinga kita ini lembab atau nggak lembab itu kita bisa ngerasain nggak sih? Ada sensasi apa atau kerasa apa gitu nggak sih sebenarnya? Ya, kalau misalnya lembab sudah pasti kan produksi si serumen itu menumpuk gitu ya, atau lebih basah. Jadi sensasinya kayak ketutup gitu, kayak basah gitu, seperti itu, tutup dan basah sih kalau lembab gitu. Dan mulai gatal biasanya. Dan mulai gatal. Iya. Oke, nah menuju ke gejalanya ini sendiri gitu ya, sehingga akhirnya terjadi infeksi. Ini dia ada yang dirasakan nggak sih kalau lembab atau tidak lembab, kan tadi mulai kerasa gatal dan lain sebagainya. Tapi kalau menuju ke infeksinya atau radang liang telinga sendiri ada kerasa apa gitu nggak sih? Yang paling sering kita temukan itu keluhannya nyeri duluan. Oh, nyeri. Iya. Jadi kalau kita bicara infeksi, nyeri, kemudian ada demam gitu ya. Demam kalau misalnya infeksinya sudah hebat sih. Jadi awal mulanya terasanya nyeri, telinganya tidak nyaman dulu, tidak nyaman. Terus misalnya infeksinya meluas gitu ya, timbul rasa nyeri gitu. Dan nyerinya khas tuh, biasanya nyeri liang telinga luar itu kan kalau di depan telinga kita ada tonjolan ya, kita kenal dengan tragus. Nah itu kalau ya, dok? Betul, itu kalau ditekan sakit. Nah itu patok mnemonik, tanda khas dari infeksi telinga luar gitu. Oh, maksudnya kalau ada terjadi infeksi dia ditekan sakit gitu? Sakit, betul. Mengunyah juga sakit, iya. Karena di liang telinga itu kompartemennya kulit, bawahnya langsung tulang tuh Mas, nggak ada soft tissue-nya. Kayak di tangan kita kalau ada bisul gitu ya, nggak terlalu sakit. Tapi kalau di liang telinga diinfeksi sedikit itu sakitnya luar biasa gitu, sampai ada nyeri sebarnya gitu. Jadi sakitnya di situ, tapi nyerinya bisa di depan telinga, sampai ke leher, sampai ke kepala gitu. Itu sakitnya si gejala radang liang telinga atau infeksi liang telinga itu sendiri apa dok? Bersifat progresif kah dia lama-lama akan mungkin kayak di satu titik terus lama-lama nyerinya bisa nyebar kemana-mana, atau dia sifatnya akut kayak tek langsung gitu atau gimana? Nggak akut yang langsung teng sih, tapi dalam 1 kali 24 jam progresif, meningkat sakitnya. Dan orangnya biasanya langsung nyari dokter THT yang praktek lah gitu. Ini something nih gitu. Jadi dalam 1 kali 24 jam cepet tuh Mas. Dari ngilunya biasa sampai kok tambah sakit ya, itu sehari tuh biasanya. Gitu. Tapi mulai dari ada infeksi awal sampai akhirnya kerasa itu bisa terjadi apa bahasanya dok? Inkubasinya atau apalah gitu, itu berapa lama gitu? 1 kali 24 jam langsung sih. Langsung ya? Iya. Oke, sesuai dengan gejalanya tadi ya? Sesuai dengan gejalanya. Kalau orang yang punya komorbid malah lebih cepat lagi. Komorbid itu seperti ada TBC, diabetes, itu lebih cepat lagi karena secara sistem imun kan lebih jelek dari yang sehat ya. Nah itu lebih cepat lagi timbulnya. Gitu. Itu kayak bisa bahwa itu identik banget menuju ke infeksi liang telinganya itu sendiri sama orang yang kayak aduh nyeri-nyeri biasa, itu bisa ngebedain gak sih kira-kira dok orang? Bisa sih harusnya. Karena kalau infeksi liang telinga luar murni sakitnya seperti yang tadi saya ceritakan itu, nyeri tekan tragus gitu ya, ditekan sakit gitu. Bahkan kalau dari tanya jawab antara pasien gitu ya, pagi dikorek, sore tuh udah langsung berobat gitu. Tadi pagi saya ngorek gitu kan, cuma kok sore ini makin sakit banget ya gitu, langsung. Itu sakitnya stay atau hilang timbul? Stay, persisten, gitu. Oke. Aduh. Jadi langsung aware kan, langsung berobat biasanya gitu. Langsung kayak aduh gak kuat, langsung ngehubungi dokter gitu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ngomongin apa yang harus dilakukan ya, cara pengobatannya dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaya.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang liang telinga. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih membahasnya bersama dengan Dr. Putri Anugrah Rizky, SPTHTKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke, Dok, sebelum kita ngomongin kasus ini sebenarnya tadi jadi keinget ya, tadi dokter menyebut oh kalau tinggal di Indonesia kebetulan ada pasiennya itu sering periksa gitu ya, di luar negeri kan maksudnya ya, di luar negeri enggak. Berarti ini indikasinya kita orang Indonesia di negara tropis atau subtropis ini rentan dan mengalami ini atau gimana, Dok? Iya, jadi ada beberapa individu tapi nggak semua ya Mas ya. Misalnya kayak saya, contoh nih yang paling dekat, anak saya ada 2. Yang besar 6 bulan sekali baru penuh. Nah yang bontot, yang bungsu 2 minggu sekali malah harus dicuci. Jadi memang iya, jadi kalau anak-anak kan kadang tidak bilang kalau penuh gatal, cuma megang-megang telinga tuh. Nah udah kita ngelihatnya udah mulai terisi gitu ya. Nah tapi di sini aja misalnya 2 minggu sekali udah harus dicuci ya. Nah tapi tinggal di negara barangkali yang lebih bersih, lebih hygiene-nya terjaga. Nah itu ada beberapa pasien saya malah gak pernah terisi di sana. Pas kembali lagi, balik lagi. Kayak seperti dulu lagi gitu. Jadi ya jadi harus rajin membersihkan telinga gitu. Tapi tergantung juga gak sih, Dok? Maksudnya kayak kan ada aktivitas orang yang full indoor, ada yang full outdoor gitu. Gimana? Betul, kalau yang full indoor lebih jarang Mas biasanya. Gitu, tapi nggak bisa dipukul rata ya Mas, karena kalau misalnya dia secara anatomi punya kelenjar kotoran telinga, kita bilang kelenjar ceruminosa ya, itu banyak dan produksinya aktif gitu ya, tetap bisa lebih terisi gitu. Gitu. Kalau ada orang-orang dengan penyakit tertentu, tadi dokter kan menyebut ada beberapa orang dengan penyakit tertentu atau punya gaya hidup tertentu gitu ya. Mungkinkah dari konsumsi ya makanan atau minuman tertentu itu bisa pengaruh nggak sih? Bisa, jadi ada beberapa literatur ya, tapi pro dan kontra sebenarnya. Cuman saya pernah baca dikatakan kalau misalnya intake-nya memang berlemak, gitu kan. Terus itu bisa menstimulasi produksi kelenjar minyak berlebih gitu. Dan biasanya sinkron tuh, misalnya kalau lebih banyak yang berlemak, beraktivitasnya lebih outdoor gitu ya. Nggak cuman kotoran telinga yang penuh, mungkin sekresi kelenjar keringat di tubuh lain juga lebih banyak gitu ya. Makanya mungkin beberapa orang suka ada yang bau badan gitu kan, seperti itu. Nah itu mungkin yang karena produksi kelenjarnya lebih aktif gitu. Lebih aktif ya. Gitu. Dan biasanya usia-usia yang hormon raging ya Mas, misalnya muda, produktivitas tinggi. Nah ditemukan di usia-usia segitu tuh yang kotoran telinganya lebih banyak gitu. Oh biasa kayak remaja menuju ke dewasa muda itu juga. Karena pergantian hormonal juga segala macam itu pengaruh ya, Dok? Pengaruh gitu. Kalau dari sisi jenis kelamin ada nggak, Dok? Kalau range usia ada jenis kelamin yang rentan yang mana? Atau semua sama sih sebenarnya? Sama, preferensinya sama. Jadi nggak ada dominan yang mana lebih ini. Ya, baik perempuan sama laki-laki bisa. Sama ya? Sama, ya. Oke, nah sekarang kalau udah muncul nih, tadi gejala yang sudah disebutkan Dokter Putri gitu ya. Ini kayak, kan kadang-kadang orang mungkin karena edukasi juga, sosialisasinya juga kurang gitu ya. Akhirnya mereka nggak paham bahwa oh ini menuju ke radang liang telinga nih gitu ya. Jadi kayak nyari-nyari biasa aja gitu. Biasa ada yang kayak dikompres aja atau segala macam. Bisa nggak sih kalau kita di awal-awal mulai muncul gejala-gejala yang mungkin ya memang sifatnya progresif sih. Lumayan cepat juga 1 kali 24 jam gitu ya. Itu bisa nggak kayak di awal ada nggak enak terus diapain gitu, itu bisa penanganan nggak? Atau kayak nggak bisa, itu tetap aja progresif meskipun ditangani dia tetap akan progresif terus gitu. Jadi karena berdasarkan etiologinya dia atau penyebabnya dia bakteri, tetap kita harus kasih supaya bakterinya mati, tetes telinga antibiotik. Tapi kalau misalnya di rumah biasanya yang paling sering dikerjakan pasien itu minum obat anti nyeri dulu. Yang paling mudah didapat tanpa resep ya paracetamol atau ibuprofen misalnya. Seperti itu kan, dan sebenarnya kan tubuh memiliki fungsi imunitas ya, daya tahan tubuh. Nah, misalnya untung-untungan nih daya tahan tubuhnya bagus, kemudian dia menjaga tangannya tidak mengorek, diminum nyeri anti radang seperti ibuprofen, bisa sembuh sendiri tuh Mas. Maksudnya lebih nyaman tanpa harus ke dokter gitu ya, jadi dia aware langsung diminum anti nyerinya, anti radangnya. Karena proses inflamasi langsung ditekan. Nah tubuh mengeluarkan
mediator-mediator untuk melawan si peradangan tersebut gitu ya. Jadi ada beberapa yang suka cerita, iya dok saya sempat minum paracetamol di rumah, enakan sih. Nah cuma mungkin karena aktivitas bakterinya kuat misalnya, tetap datang biasanya. Nah ya seperti itu, yang tadi saya bilang 1 kali 24 jam biasanya udah langsung berobat kok. Nah itu biasanya nggak minum obat di rumah sih. Tapi kalau yang sempat minum anti nyeri dulu deh, nah itu biasanya bisa ketahan di rumah sekian hari gitu. Nah cuman kalau infeksi telinga luar kan pasti ada sekret yang diproduksi itu mas. Dari bakterinya, entah toksin atau lendir. Pasiennya juga biasanya nggak nyaman sih, jadi tetap datang untuk kenapa nih kok penuh gitu telinganya. Nah, kita biasanya cuci gitu, cuci dan yang keluar ya si lendir produksi bakterinya gitu. Begitu. Oke. Jadi tergantung si tingkat kenyamanan si pasien itu ngerasa nyaman atau nggak nyaman, meskipun mungkin dia udah minum obat pereda nyeri gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Ini dari Ibu Winda atau Mbak Winda nih ya. Dok, saya ada rencana mau sekolahin renang anak saya. Tapi setelah beberapa kali tes renang, kok ngeluh suka masuk air ke telinganya. Jadi dia sering ngorek-ngorek telinganya. Itu kenapa ya? Apa bisa air kolam renang yang kotor itu bisa nyebabin radang di telinganya? Terima kasih. Nah, sekarang orang tua sekolahin mana-mana ya, salah satunya sekolah renang gitu ya. Ya sebagai untuk ya life survival ya gitu. Nah itu gimana dok? Itu dari renangnya kah, airnya kah, atau gimana sih? Iya, jadi kolam renang itu kan kalau kita lihat bersih apa enggaknya kita nggak tahu ya. Nggak mungkin kita kocok-kocok airnya gitu, itu bersih atau enggak gitu. Cuma memang kalau di literatur bilang kalau cairan yang masuk ke liang telinga itu kotor gitu ya, asumsinya mengandung bakteri gitu, bisa jadi sumber infeksi liang telinga luar. Kalau tadi Bu Winda bilang anaknya kalau habis berenang kok rasanya gatal. Nah sebaiknya sih menurut saya karena THT itu lubang-lubang kecil ya, dokter ngintip gitu. Jadi sebaiknya sarannya dibawa sekali aja ke THT, dievaluasi itu liang telinganya karena gatal itu sudah menimbulkan keluhan. Jadi ada sesuatu gitu, apakah kotoran telinganya ada itu apa sedikit atau banyak. Karena kalau misalnya ada kotoran telinga nih, terus anaknya berenang, cairan masuk ke si kotoran telinganya, dia akan mengembang mas. Kotoran telinganya bisa mengembang? Betul. Apalagi kan, saya potong, itu kan air kolam renang itu kan apa sih mengandung kayak kaporit dan lain sebagainya. Itu pengaruh atau gimana dok? Kalau kaporitnya sifatnya iritatif sih mas. Jadi kalau kaporitnya kuat untuk beberapa yang alergi terhadap kaporit, kan ada beberapa yang alergi terhadap kaporit. Inflamasi dia, radang juga bisa. Tapi spesifik karena agen kaporitnya gitu. Nah kalau yang kembali lagi ke yang kotoran telinga tadi, kalau udah bilangnya gatel, nah kita mikirnya tuh ada serumennya nih di dalam, ada sesuatu di dalam yang membuat si pasiennya nggak nyaman, gatel, atau nggak ada kotoran telinga tapi infeksi ternyata gitu. Jadi memang harus dilihat liang telinganya dulu sih. Nanti kalau dipastikan sama dokternya, oh ini sehat, nggak ada infeksi, nggak ada kotoran telinga, boleh berenang. Gitu, genang telinga utuh boleh berenang. Karena kalau pernah seperti yang tadi saya bilang congean gitu ya, infeksi telinga itu nggak boleh berenang. Makin infeksi nanti. Karena pintunya aja udah kebuka. Jadi barrier supaya bakteri nggak masuk lanjut ke telinga tengah udah berlubang, udah terbuka. Nggak boleh tuh berenang gitu. Jadi untuk anak-anak yang pernah keluar cairan dari telinga, itu sebenarnya dipastikan genangnya masih berlubang atau tidak. Kalau masih tidak boleh berenang. Gitu. Tapi sebenarnya itu bisa langsung kerasa kayak gatalnya itu. Ini tadi nggak tahu ya, maksudnya setelah berenangnya atau pas lagi berenangnya dia mulai kerasa gatal, itu bisa langsung ngefek atau bisa jadi setelah beberapa jam setelah atau beberapa hari gitu dok? Bisa langsung, bisa pas pulang, bisa setelah beberapa hari. Jadi kalau langsung biasanya karena kotoran telinganya penuh banyak gitu ya. Jadi pas si cairan masuk dia langsung mengembang, langsung kontak dengan liang telinga. Nah, kan ada sensasi tuh di situ. Dari mulai gatal sampai nyeri. Kalau udah mulai nyeri berarti si vaskularisasi yang kontak dengan kotoran telinga udah mulai ketekan tuh mas, nggak lancar. Jadi sensasinya gatal. Kalau yang pas pulang, nah biasanya kotoran telinganya nggak terlalu padat. Gitu kan. Jadi pas cairan masuk dia ngembangnya sedikit, udah mulai berasa nggak nyaman. Tapi karena masih ada celahnya, nggak terlalu dikeluhkan sama anaknya. Nah kalau yang setelah sekian hari baru ngerasa gatal, nah berarti ada
perkembangan infeksi di situ. Nah, yang inkubasi tadi 1 kali 24 jam atau 1 sampai 5 hari baru terasa nggak nyaman gitu sih. Itu kalau akhirnya kotoran telinganya mengembang itu dia kerasa kayak apa ya? Kayak berkurang nggak sih? Bener kayak semi-semi budek gitu nggak sih atau gimana sih? Betul Mas. Jadi kalau ada kotoran telinga ngembang pasti ada penurunan pendengaran. Atau suara sendiri terdengar lebih kencang dibanding suara orang ngomong. Kita bilangnya autofoni. Oh Jadi, iya bener. iya gitu. Kayak Ngerasa gitu. lebih, kalau kita ngomong lebih kencang ya, orang ngomong lebih pelan ya. Itu namanya autofoni. Ada isinya, entah cairan, kotoran gitu. Oke. Gitu. Nah ini sekalian tanya juga ya, ini saya jadi kepikiran nih atas pertanyaan Bu Winda. Kan selama ini ya Dok ya, nggak ngerti ini jangan diketawain ya Dok ya. Biasanya orang kalau kemasukan air pas lagi berenang atau lagi mandi lah gitu ya, ini kan ngomongin berenang gitu. Itu kemasukan air biasanya orang kayak suruh kasih air lagi gitu ya, terus habis itu diduk-dukin lagi biar keluar, nanti keluar air yang hangat. Ya itu gimana Dok, itu betul atau enggak sih atau gimana? Jadi sebenarnya memasukkan cairan ke liang telinga boleh, asal tidak pernah terjadi infeksi liang telinga sebelumnya. Jadi sebenarnya kan liang telinga itu kan bentuknya seperti huruf S. Kemudian nggak lurus ya? Enggak, gitu seperti huruf S dan dia seperti jam pasir. Jadi lebar, ada pinggangnya baru lebar lagi Mas. Makanya beberapa orang suka memasukkan cairan telinga supaya sebenarnya mengambil efek turbulensi cairan tersebut. Dimasukin, dikeluarin lagi. Supaya asumsinya yang di dalam misalnya ada sesuatu ikut keluar. Ketarik ya? Iya, ketarik. Dan biasanya kan kalau habis dimasukin dimiringin kepalanya ya. Nah ya itu supaya ngambil efek gravitasinya sih. Jadi supaya yang di dalam keluar. Boleh asal cairan yang masuk bersih dan kemudian tidak pernah ada infeksi telinga sebelumnya yang pernah keluar cairan gitu kan, asumsinya gendangnya berlubang tuh jangan. Gitu. Jangan ya, jadi harus tahu kondisi telinganya seperti apa gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Winda dan semoga anaknya sehat selalu. Pokoknya kalau ingin tahu apa yang terjadi harus datang ke dokter THT. Terima kasih ya Bu Winda ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ngomongin di segmen terakhir. Nggak kerasa kan Dok, udah mau segmen terakhir aja ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar radang liang telinga bersama dengan Dr. Putri Anugrah Rizky SPTATKL, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala leher dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke Dok, kita lanjut lagi. Serem ya kalau ngomongin telinga ini gitu ya, karena ini pendengaran kita gitu ya. Tapi kalau katakanlah ya, nauzubillah min zalik lah ya. Karena kan kita ngomongin orang kadang-kadang ya mungkin ada yang ya menyepelekan kayak atau at least kayak penanganannya terlambat dan lain sebagainya. Ada nggak sih Dok pernah entah ada literaturnya atau dokter Putri pernah lihat sendiri secara langsung case-nya bahwa orang ini mengalami radang liang telinga terus karena ya keterlambatan tadi dan lain sebagainya akhirnya terjadi apa bahasanya worst skenario dari kondisi yang terjadi Dok? Jadi kalau kita bicara worst skenario-nya ya berarti infeksi liang telinganya lebih lama dari yang seharusnya gitu ya. Jadi biasanya kalau ada infeksi itu ekspektasi kita 10 hari terapi itu ada perbaikan. Makanya tetes telinganya dikasihnya maksimal 10 hari. Nanti di-review kalau udah sembuh ya udah selesai PR-nya gitu ya, PR dokternya gitu. Nah tapi ada beberapa pasien yang lebih lama nih. Misalnya dia punya penyakit yang membuat sistem imunnya turun atau penyembuhan atau wound healingnya terlambat. Penyakit seperti apa? Diabetes misalnya. Itu wound healing tuh. Diabetes itu kayaknya sebuah penyakit berujung ke diabetes ya Dok ya? Iya. Aduh, karena metabolik tubuh sih ya. Metabolik dan dia menghambat penyembuhan luka. Kan mungkin pernah tahu ya kalau ada luka seorang yang diabetes jadi lama terbuka begitu. Liang telinga juga gitu. Nah worst case-nya infeksi liang telinga luar ini pada kondisi orangnya yang diabetes biasanya. Nah itu bisa sampai liang telinganya tuh bergaung gitu ya. Jadi infeksinya luas, nekrotik, jadi jaringannya hancur gitu. Nah itu harus penata laksanaannya harus lebih detail lagi ya, dirawat, antibiotiknya harus intravena seluruh tubuh gitu ya. Ditemani dengan dokter penyakit dalam yang akan mengontrol gula darahnya begitu. Itu berarti pengobatannya bisa paralel dengan si diabetesnya atau gimana? Harus paralel justru, karena kita ngejar penyembuhan luka. Jadi selama gulanya di bawah 150, penyembuhan lukanya akan lebih cepat.
kembali seperti pada umumnya lagi gitu. Tapi kalau naik lama tuh dia sembuhnya, prosesnya lebih lama gitu. Terus selain diabetes ada nggak dong maksudnya penyakit-penyakit yang lain yang berhubungan dengan sistem imun yang akhirnya jadi worst scenario atau mungkin bisa jadi ya bahasanya komplikasinya lebih parah gitu atau gimana? Ada Mas Raden, biasanya penyakit yang menurunkan imun tuh seperti tuberkulosis ya, TBC, atau seseorang yang menderita HIV, HIV gitu, atau penyakit sistem imun lain sih, SLE banyak ya, lupus erythematosus gitu. Jadi semua yang sistem imunitasnya terganggu, penyembuhan lukanya akan lebih lama. Gitu. Tapi kalau untuk orang kayak let's say kayak TBC gitu ya, ini kan katakanlah dia pengobatan 6 bulan disiplin sudah selesai gitu ya. Terus kemudian terjadilah si radang glial telinga ini. Dia pernah punya riwayat TBC. Nah itu gimana dok? Penyembuhannya bisa lebih lama atau gimana? Kalau sudah terkonfirmasi sembuh, kembali seperti awal lagi. Kembali seperti awal jadi lagi. wound healingnya seperti pada umumnya ya. Iya. Oke, jadi wound healingnya sama seperti orang yang tidak sedang mengalami TBC seperti itu ya. Betul. Nah kalau sudah terjadi nih, pernah terjadi ada radang glial telinga, bisa nggak sih orang ini ke depan itu terjadi lagi atau kayak risikonya bisa lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang belum pernah mengalami sama sekali? Ya, jadi ini terkait sama gaya hidupnya sih. Jadi liang telinga itu kan dijaga misalnya 6 bulan sekali ke dokter THT dicuci gitu ya. Dipastikan tidak ada infeksi, pendengarannya bagus begitu. Tapi untuk beberapa yang mungkin kurang aware, membersihkan telinganya tidak pernah, atau mungkin suka setiap hari mengorek liang telinga pakai cotton bud, misalnya habis mandi berasanya basah, gatal gitu kan. Nah, lifestyle yang seperti itu yang mungkin berpotensi akan berulang sih Mas, gitu. Infeksi liang telinga luarnya gitu ya, berenang di tempat yang kurang bersih, suka di tempat alam yang barangkali kita nggak bisa pastikan hygiene-nya gitu-gitu. Itu sih, jadi tergantung lifestyle. Tapi kalau lifestyle-nya bagus, indoor, jarang outdoor, bersih, tidak mengorek telinga, kontrol ke THT-nya rajin gitu, jarang pakai headphone. Nah, itu berat tuh kayaknya. Iya, headphone itu kan juga macamnya banyak ya. Ada yang inner ear di dalam gitu kan, atau yang earmuff gitu. Nah, keduanya juga bisa mengakibatkan infeksi telinga luar gitu. Apalagi karena mungkin ada yang pakai bluetooth lah, segala macam koneksi, segala macam. Ya, itu juga gitu. bisa pengaruh gitu ya dok ya. Jadi dijaga lifestyle-nya sih. Ya. Kalau dijaga sih seharusnya enggak ya. Enggak ya, sehat terus ya dok iya. ya. Oke, terima kasih Dokter Putri, hari ini kita sudah mendapatkan jawaban supaya telinga kita tetap bersih, tetap sehat dan tidak mengalami radang atau infeksi. Terima kasih dok, semoga ini ilmunya bermanfaat untuk kita semuanya. Sehat terus, salam untuk keluarga dan teman-teman di Mitra Keluarga Bintaro. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Mas Raden, waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Putri, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Barlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan telinga Anda. Sampai jumpa.